menjelaskan tentang filsafat Hegel. Karena filsafat Hegel itu rumit, maka kita harus serius membahasnya. Hegel lahir di kota Stuttgart dan belajar di Tübingen. Selama beberapa tahun ia bekerja sebagai guru privat dan kemudian ia ikut dengan Schelling di Jena tahun 1801. Disinilah 5 tahun kemudian Hegel menyelesaikan karya Phenomenology of Mind di malam menjelang pecahnya perang Jena. Ia meninggalkan Jena dan selama beberapa tahun bekerja sebagai editor. Kemudian sebagai kepala sekolah di sebuah sekolah menengah di Nuremberg. Disinilah ia menulis buku Science of Logic pada 1816. Dia diangkat menjadi seorang profesor di Heidelberg dan menulis karya Encyclopedia of the Philosophic Science. Akhirnya pada tahun 1818 ia diundang menjadi guru besar di Universitas Berlin. Dan sejak saat itu ia menetap di sana. Hegel sangat menghormati negara Prusia dan filsafatnya menjadi ajaran resmi negara. Tulisan-tulisan Hegel termasuk karya penting sulit dipahami dalam seluruh literatur filsafat. Ini bukan hanya disebabkan oleh sifat topik yang dibicarakan, tetapi juga karena gaya bahasa Hegel yang kaku. Hegel memahami manusia dan penciptaan manusia sebagai proses dan memahami hakikat manusia serta pekerjaannya secara objektif. Artinya, manusia benar karena nyata sebagai hasil pekerjaannya sendiri. Manusia benar karena nyata sebagai hasil pekerjaannya sendiri. Jadi Hegel melihat manusia sebagai sebuah proses dan proses itu dipahami sebagai hasil pekerjaan. Menurut Hegel, realitas itu bukanlah ada melainkan sesuatu yang menjadi. Dikaitkan dengan menjadi diri sendiri itu, yang benar adalah yang menyeluruh. Akan tetapi keseluruhan merupakan hakikat yang terjadi melalui perkembangannya. Menurut Hegel, realitas itu bukanlah ada, melainkan sesuatu yang menjadi. Yang benar adalah yang menyeluruh. Akan tetapi keseluruhan merupakan hakikat yang terjadi melalui perkembangan. Dan manusia ada dalam perkembangannya. Jadi ia juga adalah sebuah proses. Manusia bukanlah substansi, tetapi ia subjek. Artinya, ia hanya nyata selama ia adalah proses penempatan diri dari menjadi lain dengan dirinya sendiri. Dalam hal ini, subjek adalah sebuah negativitas. Jadi realitas merupakan sebuah proses. Proses itu adalah proses eksplisitasi dan negasi. Artinya realitas mengobjektifkan diri dengan mengasingkan diri dan menemukan identitas dalam keterasingan itu. Jadi realitas mengobjektifkan diri dengan mengasingkan diri dan menemukan identitas dalam keterasingan diri. Manusia menemukan diri dalam negasinya. Dalam pekerjaannya, manusia mengubah dunia luar yang sebenarnya mencerminkan manusia sendiri, sekaligus manusia mengasingkan diri dari dirinya. Maka dengan menemukan diri di dalam dunia tampaknya asing, manusia memahami dunia sebagai negasi dan sekaligus sebagai hakikatnya. Ini berarti manusia mengembangkan dirinya ke tingkatan yang lebih tinggi. Proses ini juga berlaku bagi kesadaran diri. Misalnya dalam usaha filsafat untuk memahami diri yang juga berlaku dalam sejarah. Jadi realitas, roh, alam semesta dan umat manusia merupakan proses negasi dan proses melampaui atau mengatasi negasi itu. Dengan negativitas tersebut, semua bentuk realitas yang tampak
tidak berubah memperlihatkan diri sebagai realitas yang mengalir atau menjadi. Sebagai momen atau tahap menuju penegasian diri, negativitas justru membuat sejarah manusia dan kebudayaan menemukan bentuknya yang lebih tinggi. Menurut Hegel, konflik bukanlah gangguan bagi harmoni, melainkan bentuk eksepsi manusia untuk menunjukkan hakikatnya dan dengan demikian dapat merealisasikan potensi-potensinya. Yang dimaksud Hegel dengan realitas sebagai proses adalah proses penyangkalan atau pernyataan diri akal budi. Manusia mengalami proses itu dalam kesadarannya sebagai peningkatan pengertian yang menyeluruh, dan kesadaran sekaligus juga mengungkap sebuah proses peningkatan rasionalitas dalam sejarah. Karena rasionalitas menyatakan diri melalui negativitas, maka negativitas menjadi prinsip kemajuan dalam realitas dan pengertian tentang realitas itu. Hegel menguraikan proses itu pertama-tama sebagai proses perjalanan kesadaran diri dari pengetahuan indrawi sampai pengetahuan absolut. Kedua, sebagai proses perkembangan roh dari roh subjektif melalui roh objektif ke roh absolut. Yang khas dalam proses ini adalah bahwa ia merupakan gerakan atau perkembangan. Setiap momen sejarah, pengertian baru menaikkan keseluruhan ke tingkat dialektis yang lebih tinggi dan merangsang timbulnya dialektika baru. Ciri khas lain dalam proses ini adalah struktur aktivitasnya. Kemajuan tercapai melalui penyangkalan. Setiap momen yang positif adalah terbatas, tidak mencukupi, artinya tidak sesuai dengan dirinya sendiri. Karena momen itu merangsang penyangkalan sendiri, penyangkalan ini tidak menghilangkan yang disangkal, malah mengangkatnya ke tingkat yang lebih tinggi. Karena sudah dimurnikan dan dibenarkan oleh penyangkalan. Dengan dialektika inilah Hegel menjelaskan kemajuan dalam sejarah dan tentang pengertian kita dan hal-hal lainnya. Metode penyangkalan ini membuat kita dapat melihat dan mengerti negativitas secara positif. Dialektika. Yang dimaksud dialektika adalah negativitas yang membawa kemajuan ke arah kebebasan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, paham subjek versus substansi, proses versus kemapanan, gerak ke arah kebebasan atau keterbukaan versus ketertutupan, negativitas versus positivitas. Dialektika adalah kesadaran yang kita alami dalam setiap proses komunikasi dan juga dalam setiap pendalaman pengertian, yakni bahwa setiap momen atau bentuk apapun dalam isolasinya adalah tidak benar, karena pasti akan memancing penyangkalan atau negatif, dan penyangkalan itu sendiri lalu harus disangkal dan seterusnya. Jadi pola dasar dialektika adalah pola dialogis, saling menyangkal dan kemudian saling membenarkan dan memajukan. Pada Hegel terlihat pola dualistis lebih penting serta mendasar daripada pola triad. Walaupun ia sangat suka dengan pola triad, sikap tesis memancing antitesis, dan setiap antitesis akan menjadi tesis baru yang memancing antitesis yang lagi. Proses dialektika ini terjadi di dalam pengertian kita, realitas sosial, budaya, dan negara, karena semua unsur-unsur tersebut saling membutuhkan, saling menyangkal, dan saling memajukan. Ada tesis, ada antitesisnya tiada, sintesisnya menjadi. Tesis monarki absolut, antitesisnya demokrasi liberal. Sintesisnya demokrasi konstitusional. Tesis hukum, antitesis moral. Sintesis tatanan sosial moral. Tentu penyangkalan dapat menyakitkan, namun perlu demi kemajuan. Dengan kata lain, konflik tidak perlu ditakuti.
Konflik ini bukan perang melawan senjata fisik, melainkan konflik intelektual, konflik ide, konflik rasional. Konflik justru dapat memajukan karena menghilangkan kemapanan atas dasar kebenaran yang menyeluruh. Penyangkalan adalah cara untuk maju. Misalnya, sebuah masyarakat yang sudah dewasa atau maju adalah masyarakat yang mampu menyelesaikan konflik secara intelektual dan terbuka. Itulah prinsip negativitas. Penyangkalan terhadap penyangkalan adalah positivitas. Tetapi positivitas hanya terjadi dalam proses negativitas. Di sini terlihat ketajaman filsafat Hegel. Hegel menemukan bahwa positivitas budaya manusia hanya dapat dibangun atau dimajukan lewat negativitas. Ini berarti bahwa negativitas pada hakikatnya adalah positif. Tulisan-tulisan Hegel mengenai estetika merupakan teori estetika modern paling sulit dan untuk dipahami. Minatnya yang luas pada seni terlihat dari perjalanannya ke galeri-galeri serta membaca kesusastraan dunia secara keseluruhan. Puncaknya adalah ketika ia menemukan minat yang mendalam pada opera dan teater di kota Berlin. Sebagian besar tulisan estetika Hegel berasal dari kuliah-kuliahnya tentang filsafat seni murni atau philosophy of fine art. Tulisan yang sekarang kita kenal sebagai estetika Hegel merupakan gabungan dari salinan murid-muridnya dan beberapa naskah kuliah selama bertahun-tahun. Banyak yang mengkritik bahwa kuliah estetika Hegel cenderung lebih terfokus pada artis seni, tetapi terpisah dari peran artis dan penonton. Hegel membuat teori dialektika yang menjelaskan hubungan antara produksi dan penerimaan sebuah karya seni. Menurutnya, suatu karya seni merupakan relasi tiga pihak, yaitu antara seniman, karya seni, dan pemirsa, audiens. Meskipun bahan konkret yang dipakai Hegel untuk analisis ini hanya diambil dari zaman kuno, Mesir, Timur Dekat, dan Yunani, namun analisisnya dapat diterapkan pada seluruh produksi dan penerimaan artistik. Hegel menjelaskan bahwa dalam budaya Yunani klasik sangat artistik, tetapi seni pada awalnya berasal dari sesuatu yang lebih mekanis seperti kerajinan, craft. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan akan proses pembuatan seni Yunani merupakan peningkatan kesadaran dan untuk mengatasi kesalahan pemahaman yang muncul ketika suatu karya seni harus menengahi antara seniman dan audiensnya atau penontonnya, dan berakhir dengan momen di mana karya seni mendapatkan pengakuan yang berbeda dari semua pihak. Seperti prinsip keseluruhan atau totalitas. Sebagai contoh, sebuah patung, di sini patung menjadi semacam penghalang antara seniman dan pemirsa. Karena patung sebagai perantara antara seniman dan pemirsa atau audiens bisa memberikan pemahaman yang keliru. Mereka yang mengagumi patungnya tidak akan benar-benar bisa memahaminya jika hanya terfokus pada keindahan luar saja, sehingga akhirnya gagal menangkap ide, aktivitas, dan kerja sang seniman. Menurut Winckelmann dan Kant, patung-patung Yunani merupakan model yang tidak tertandingi, namun bagi Hegel itu adalah suatu kesalahan meskipun indah. Dalam analisis Hegel tentang kesalahan atau jalan buntu yang dihadapi seniman, bahwa untuk menghilangkan jarak antara seniman dan audiens atau penonton, ada karya-karya berupa living art, seperti himne, lagu-lagu pujian, kegembiraan, Dionysos atau pertandingan-pertandingan olimpiade. Namun bagi Hegel, living art juga gagal mencapai keseluruhannya atau wholeness dengan kesadaran penuh atau totalitas. Mengapa? Karena living art itu hanya bersifat sementara, statis, dan terpisah. Apa yang diperlukan adalah suatu media baik internal maupun eksternal yang memperlihatkan ciri gerak dan diam. Media ini ditemukan oleh Hegel dalam bentuk epos, syair kepahlawanan, tragedi, dan komedi. Bagi Hegel, estetika hanya berurusan dengan keindahan karya seni yang dihasilkan manusia, bukan dengan keindahan alami atau pengalaman estetis.
Namun Hegel tidak menolak keindahan alam. Menurutnya alam itu tidak sadar diri dan tidak bebas, sedangkan roh itu sadar, aktif dan produktif. Menurut Hegel, alam adalah roh yang tidur. Karenanya keindahan alam merupakan keindahan yang tidak lengkap dan tidak sempurna. Alam adalah roh yang tidur, karena keindahan alam merupakan keindahan yang tidak lengkap dan tidak sempurna. Seluruh bidang keindahan adalah momen atau tahap dalam perkembangan roh atau spirit menuju kesempurnaan. Keindahan akan mengantarkan seseorang kepada kesempurnaan. Momen tersebut dapat ditemukan dalam pengalaman manusia. Seni bukanlah hanya sebagai alat. Fungsi seni adalah mengungkapkan yang absolut melalui tatanan material atau indrawi. Melihat yang absolut hadir dalam karya seni akan menghasilkan kesenangan, kenikmatan, dan ini adalah keindahan. Tesisnya adalah tesis seni, antitesis religi, dan sintesisnya adalah filsafat. Tesis itu adalah seni, antitesisnya adalah religi, dan sintesisnya adalah filsafat. Tesisnya itu adalah to feel, antitesis to hope, dan sintesis understand, harus memahami. Menurut Croce, pemikiran Hegel bersifat anti-artistik. Artinya, menurut Hegel, kemampuan seni untuk mencapai yang absolut sangat terbatas. Kesenian menampakkan keselarasan dalam bentuk lahiriah. Agama atau religi menampakkan keselarasan batiniah. Roh yang tampak dalam seni dan agama belum mendapat bentuk yang murni. Roh baru mendapatkan bentuk yang tertinggi sebagai filsafat. Kita ulangi lagi, menurut Croce, pemikiran Hegel bersifat anti-artistik. Artinya menurut Hegel, kemampuan seni untuk mencapai absolut sangat terbatas. Kesenian menampakkan keselarasan dalam bentuk lahiriah. Agama atau religi menampakkan keselarasan batiniah. Roh yang tampak dalam seni dan agama belum mendapat bentuk yang murni. Roh baru mendapat bentuk tertinggi sebagai filsafat. Jadi kemampuan seni untuk mencapai absolut itu terbatas, maka yang tertinggi adalah filsafat. Ide tentang keindahan sebagai ide yang absolut mengandung keseluruhan elemen-elemen berbeda atau momen-momen esensial yang harus bermanifestasi secara lahiriah dan direalisasikan secara konkret. Demikian proses terjadinya sebuah produksi dan secara umum hasilnya disebut sebagai bentuk-bentuk khusus seni. Hal ini dilihat sebagai perkembangan dari ide-ide yang di dalamnya terkandung konsepsi ideal dan diangkat oleh seni ke tahapan konkret. Dengan demikian perkembangan tidaklah dicapai melalui aktivitas luar, melainkan lewat daya khusus inheren dalam ide itu sendiri. Sehingga ide mengembangkan diri dalam keseluruhan bentuk-bentuk khusus adalah apa yang dihadirkan dunia seni bagi kita. Di sisi lain, jika bentuk-bentuk seni menemukan prinsip-prinsip mereka dalam ide-ide yang mereka manifestasikan sebaliknya. Hal ini baru menjadi ide sesungguhnya hanya jika direalisasikan dalam bentuk-bentuk yang tepat. Karenanya pada setiap tahap khusus perkembangannya, seni dengan segera melibatkan sebuah bentuk yang nyata. Jadi tidaklah penting apakah kita mempertimbangkan kemajuan seperti yang ditunjukkan dalam perkembangan ide itu sendiri atau dalam bentuk merealisasikan ide itu. Karena kedua hal ini terkait erat satu sama lain, karena penyempurnaan ide sebagai materi tampak tidak kalah jelasnya dibanding dengan penyempurnaan bentuk. Oleh karena itu, ketidaksempurnaan bentuk artistik mengkhianati dirinya sendiri sebagai ketidaksempurnaan ide. Jika kemudian di dalam asal-usul seni kita menemukan bentuk yang tidak mencukupi jika dibandingkan dengan idenya, ini bukan berarti bahwa karya seni itu cacat karena tidak mengekspresikan apa-apa atau tidak mampu mencapai ide yang harus mereka ungkapkan. Ide setiap zaman selalu menemukan bentuknya yang tepat dan mencukupi, dan ini adalah apa yang kita tandai sebagai bentuk-bentuk khusus seni.
Kesempurnaan atau ketidaksempurnaan itu relatif kebenarannya di dalam ide itu sendiri. Karena materi jika mau menemukan bentuk yang benar, pertama-tama ia harus benar dan mengembangkan dirinya sendiri. Di dalam hal ini Hegel merumuskan 3 bentuk utama seni. Ya, bentuk simbolik. Di sini bentuk mencari ekspresinya dalam seni tanpa menemukannya. Karena masih abstrak dan tidak menentu sehingga tidak bisa menciptakan suatu manifestasi luar yang sesuai dengan esensi sebenarnya. Ide menemukan dirinya sendiri dalam kehadiran fenomena alam dan peristiwa-peristiwa kehidupan manusia yang seolah-olah berhadapan dengan sebuah dunia asing. Dengan demikian, ide melelahkan dirinya sendiri dalam usaha sia-sia untuk menghasilkan ekspresi dari konsep yang samar-samar tidak jelas. Ide menyelewengkan dan memalsukan bentuk-bentuk dunia nyata yang ditangkapnya dalam hubungan yang sewenang-wenang. Seni simbolik bukan menggabungkan serta mengidentifikasikan, menyatukan bentuk dari ide yang total, tetapi hanya sampai pada suatu konsensus yang dangkal dan abstrak. Ide dan bentuk ini dihubungkan dengan menunjukkan ketidakseimbangan serta heterogenitas. Seni simbolik banyak ditemukan dalam budaya-budaya Timur kuno seperti di masa Perjanjian Lama, Persia, India, dan Palestina. Arsitektur adalah puncak karya seni simbolik karena bentuk simbolik mencapai realitas paling mencukupi serta aplikasi paling lengkap dalam arsitektur. Menurut Hegel, seni simbolik sangat menekankan nilai kesucian yang sakral. Contoh paling canggih dari karya seni simbolik adalah karya patung Sphinx, obelik, piramida di Mesir, kuil-kuil di Hindu. Di satu sisi Sphinx memberikan rasa misteri, tapi di sisi yang lain ia memberi petunjuk pada solusi sebagai bentuk manusia mulai muncul dari bentuk-bentuk geometris dan hemokani. Karya seperti The Great Pyramid di Mesir merupakan ungkapan bisu dari kemungkinan untuk mencapai hidup dengan kebebasan budaya. Contoh dari seni simbolik adalah gereja dan rumah tradisional yang arsitekturnya mengandung simbol-simbol ilahi dalam bentuk lukisan dan ornamen hewan dalam puisi Yahudi kuno sehingga melambangkan keberanian lembu jantan sebagai simbol kesuburan. Penggunaan simbol-simbol ini menggambarkan perjuangan roh untuk melepaskan diri dari dunia alami ke dunia manusiawi yang termanifestasikan dalam seni klasik, akhirnya ke dunia roh dalam seni romantik. Hegel menyebut Mesir sebagai negeri simbol. Dalam sejarah seni dunia, Sphinx sendiri seringkali disebut sebagai simbolnya simbol. Seni simbol bukan menggabungkan serta mengidentifikasikan, menyatukan bentuk dan ide yang secara total, tetapi hanya sampai pada suatu konsensus yang dangkal dan abstrak. Seni simbolik ya, seni bentuk simbolik. Kemudian ada bentuk klasik. Tetapi ide dalam sifatnya yang sangat alami tidak dapat tetap tinggal dalam abstraksi dan ketidakpastian. Sebagai prinsip aktivitas bebas, ia menangkap dirinya sendiri dalam penyataan sebagai roh. Kemudian roh sebagai subjek bebas ditentukan oleh dan untuk dirinya sendiri. Dan dalam penentuan diri menemukan dalam esensinya bentuk luar yang tepat. Kesatuan atau keharmonisan sejati antara ide atau makna dan manifestasi luarnya bentuk yang membentuk seni yang kedua yaitu seni klasik. Di sini seni mencapai kesatuan unity atau keselarasan harmoni antara ide sebagai subjektivitas spiritual dan bentuk sebagai realitas indrawi dan fisik. Segala pertentangan antara kedua elemen tersebut telah hilang demi untuk memberikan tempat bagi sebuah harmoni yang sempurna. Menurut Hegel, seni klasik bersifat antropomorfis, artinya ide atau yang absolut tampil dalam bentuk manusia. Jika dalam seni simbolik hewan dilihat sebagai simbol yang ilahi, maka dalam seni klasik hewan dilihat sebagai simbol kejahatan. Seni klasik menampilkan semangat kebebasan dan subjektivitas manusiawi, sedangkan seni simbolik diwarnai oleh
inferioritas atau ketakutan manusia terhadap alam. Oke. Puncak seni klasik tercermin dalam seni pahat patung, karena seni klasik menemukan realisasi mencukupi dalam seni pahat patung. Contoh dapat ditemukan dalam karya seni Yunani kuno, misalnya tubuh-tubuh indah dari patung Yunani yang tercermin dalam puisi Yunani. Namun keindahan dalam seni klasik harus mengorbankan sesuatu, yaitu pembatasan tertentu dalam kedalaman serta intensitas dunia spiritualnya. Seni klasik terutama patung-patung para dewa dalam bentuk manusia artinya merepresentasikan kehidupan manusia sebagai lokus kebebasan makna dan nilai. Dalam imajinasi tersebut secara implisit menyajikan kesatuan kodrat ilahi dengan bentuk manusia. Ketiga adalah bentuk romantik. Meskipun demikian, roh tidak dapat tinggal diam dalam bentuk ini karena bukan merupakan realisasi keseluruhannya. Untuk mencapai realisasi yang sempurna, roh harus mampu melampaui bentuk klasik, harus sampai pada suatu spiritualitas murni yang kembali pada dirinya sendiri, turun ke kedalaman kodrat yang paling dalam bentuk klasik, terlepas dari generalitasnya. Tentu saja roh menyatakan dirinya sendiri dengan karakter tertentu yang khas, tidak melarikan diri dari keterbatasan. Bentuk eksternalnya sebagai bentuk yang jelas terlihat sangat terbatas. Masalahnya antara materi dan ide itu sendiri, karena perpaduan yang sempurna harus menghadirkan karakter yang sama. Hanya roh terbatas yang mampu menyatukan dirinya dengan manifestasi eksternal agar dapat membentuk kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hanya roh terbatas yang mampu menyatukan dirinya dengan manifestasi eksternal agar dapat membentuk kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Ketika ide menangkap dirinya sebagai roh absolut, pada saat yang sama ia juga menemukan bahwa dirinya tidak lagi dapat merealisasikan diri secara utuh dalam bentuk-bentuk dunia eksternal. Karena hanya dalam dunia kesadaran internal ia menemukan dirinya sebagai roh kesatuan yang sejati. Ia memecahkan kesatuan ini untuk membentuk dasar seni klasik. Ia melepaskan dunia eksternal agar dapat kembali ke dalam dirinya sendiri. Ia melengkapi gaya seni romantik, representasi indrawi dengan imaji-imaji yang dipinjam dari dunia luar. Tidak lagi mencukupi untuk mengekspresikan spiritualitas bebas, karenanya bentuk menjadi asing dan tidak berurusan lagi dengan ide. Jadi seni romantik menghasilkan pemisahan antara materi dan bentuk. Tetapi di sisi lawannya, yakni di mana pemisahan ini terjadi dalam seni simbolik. Dalam seni romantik, roh spirit dikenal sebagai subjektivitas tidak terbatas dan kebatinan absolut.